Informasi selanjutnya pemirsa, itu juga emosi ya. Sabrina bagi Ya, nanti kita minum setelah ini ya, Pram. Ya pemirsa, ini polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap siswi SMA yang menjadi anggota Paskibraka. Mirisnya pelaku merupakan tetangga korban. Anggota Paskibra, Kecamatan Natal. Korban! Suasana haru mengiringi kepergian Diva Febriani, pelajar SMA yang tewas dibunuh oleh tetangganya sendiri. Gadis berusia 15 tahun ini dimakamkan di TPU Desa Sikarakara 4, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Teman-teman korban dari SMA Negeri 1 Natal turut mengantar Diva ke pemakaman. Diva Febriani tewas mengenaskan dibunuh oleh seorang pria. Usai membunuh, pelaku mengubur jasad korban di dalam lubang bekas galian di area perkebunan sawit. Sementara itu, polisi telah menangkap pelaku pembunuh Diva. Warga yang geram berusaha menghakimi pelaku namun dihalangi polisi. Pelaku diduga ingin menguasai ponsel dan sepeda motor milik korban. Namun pelaku juga diduga memperkosa korban. Saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan oleh polisi untuk mengungkap motif pembunuh korban. Saat sekarang ini tersangka sedang dalam proses pemeriksaan untuk mendalami motif pelaku melakukan perbuatan tersebut. Korban Diva sebelumnya dilaporkan hilang selama 2 hari oleh keluarganya usai mengikuti latihan anggota Paskibraka untuk persiapan peringatan HUT RI. Setelah dilakukan pencarian, jasad korban akhirnya ditemukan oleh pegawai kebun terkubur di dalam sebuah lubang. Keluarga korban berharap agar pelaku yang telah diamankan polisi dapat dihukum seberat-beratnya. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya pemirsa, penampilan mewah terkadang bisa menipu. Nah ini pemirsa, bergaya elit seorang wanita parubaya terekam kamera pemantau mencuri kalung emas dan berlian di toko perhiasan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Inilah aksi pencurian yang dilakukan seorang wanita di toko perhiasan di sebuah mal di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tak ada yang menyangka wanita ini merupakan seorang pencuri. Dengan gaya yang parente, pelaku datang ke toko sambil menenteng tas mewah. Namun pelaku tertangkap kamera pemantau mengambil perhiasan emas dan berlian untuk kemudian disembunyikan di baju. Dan untuk mengalihkan perhatian karyawan toko, pelaku melihat-lihat perhiasan di etalase. Karyawan toko baru menyadari ada perhiasan yang hilang setelah pelaku tinggalkan lokasi. Pelaku ditangkap dengan barang bukti perhiasan hasil curian, pakaian, dan juga tas mewah yang digunakan pelaku saat melakukan pencurian di toko perhiasan. Kemudian dari hasil penelusuran yang kami lakukan, juga berdasarkan dari rekaman CCTV yang kami peroleh, kemudian kami bisa mengidentifikasi pelaku. Dan pada hari Jumat, tanggal 1 Agustus 2025, pelaku telah berhasil kami amankan. Dan juga beberapa barang bukti terkait dengan perkara tersebut juga sudah kami sita, baik pakaian yang digunakan oleh pelaku pada saat itu, ada juga tas yang digunakan, handphone, dan juga barang bukti berupa kalung dan liontin juga sudah kami amankan. Pelaku kini jalani pemeriksaan di Polsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita sedikit klarifikasi ya. Tadi yang lingkaran merah itu sebenarnya harusnya yang di luar, yang pakai jilbab tadi pakai baju garis-garis warna biru dan putih tadi ya pemirsa. Yang di lingkaran merah itu tadi adalah merupakan pegawai. penjualnya, pemirsa. pegawainya. Emang sih hari gini ya, don't judge book by the cover nih. Betul, itu namanya korban mode, Pram. Korban mode. Atau kormot kalau misalnya kata orang zaman dulu ya. Aduh, ketahuan nomor saya ya, Pram. Itu karena kita bergaya tidak sesuai dengan kemampuan. Ya, jadi begitu. Dan lagi-lagi sekarang don't judge book by the cover, maksud aku adalah sekarang kita tidak bisa menilai orang dengan penampilannya. Belum tentu menentukan sikapnya ke depan kayak apa. Betul. Mungkin ke depannya lagi nih untuk di karyawan mall kah, toko apapun itulah, mau ada gaya orang pakaian rapi atau apapun, tetap itu harus diwaspadai. Jangan sampai nanti pegawainya yang nombok kalau ada kerugian apapun. Walaupun pakai tas mewah, baju
yang bagus. Belum tentu Anda punya duit untuk beli barang saya gitu. Belum tentu. Hati-hati Ternyata pemirsa. Anda pencurinya. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Seorang emak-emak ini terekam kamera pengawas mengambil 2 dompet di toko penjualan perlengkapan kucing di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ya, usai mencuri, pelaku melarikan diri. Seorang mak-mak terekam CCTV nekat mencuri dompet siang hari di dalam toko perlengkapan kucing di Jalan Mawar Idris, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dalam rekaman CCTV, seolah sudah mengintai situasi sebelumnya. Mak-mak tersebut dengan santai masuk ke dalam toko lalu mengambil tas di lemari barang. Lalu dengan cepat pelaku mengambil 2 buah dompet dalam tas dan melarikan diri. Korban Lisa menyadari dompetnya hilang setelah sang anak melaporkan bahwa ada yang masuk ke dalam toko dan mengambil dompet. Korban pun berteriak histeris, panik minta bantuan pada suami untuk mengejarnya. Namun pelaku berhasil kabur. Akibat insiden tersebut, korban alami kerugian 5 juta rupiah. Korban telah menyebarkan video CCTV kejadian agar viral di media sosial dan pelaku bisa segera tertangkap. Hingga kini, korban belum melaporkan ke polisi. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Masih dari kasus pencurian pemirsa dan juga Sabrina, ini modusnya kali ini pemirsa pura-pura tanya alamat pelaku pencurian gasak 2 motor warga di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ya, usai melakukan aksi, para pelaku kabur membawa sepeda motor Matic hasil curian. Dari rekaman kamera CCTV yang terpasang di sebuah rumah kos di Kayu Ringin Jaya, Kota Bekasi, terlihat 2 orang pelaku melakukan aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di halaman rumah kos. Sebelum masuk ke dalam rumah kos, pelaku berpura-pura menanyakan alamat rumah. Setelah para penghuni rumah kos lengah dan hanya hitungan detik, pelaku langsung melakukan aksinya dengan menggasak sepeda motor milik penghuni kos. Usai melakukan aksi, para pelaku langsung kabur dengan membawa sepeda motor Matic hasil curian. Sementara itu, di tempat terpisah lainnya, 2 pelaku yang diduga merupakan pelaku yang sama terlihat bolak-balik di Jalan Mawar 6, Kalibaru, Medan Satria, Kota Bekasi. Kedua pengendara sepeda motor jenis Matic berwarna merah ini tampak begitu rapat dengan menggunakan helm dan menutup wajahnya dengan masker. Bahkan salah seorang dari pelaku sempat menanyakan alamat kepada warga sekitar dan sempat ditegur. Dalam hitungan detik, motor yang terparkir di depan sekolahan PAUD langsung digasak pelaku dan kedua pelaku kabur. Wilayah Bekasi Selatan dan Medan Satria merupakan 2 wilayah di Kota Bekasi yang cukup rawan aksi pencurian sepeda motor. Dengan maraknya aksi pencurian sepeda motor ini, warga diimbau agar selalu tetap waspada dan berharap para pelaku dapat segera ditangkap. Kasus pencurian sepeda motor kini dalam penanganan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Iya sih Sabrina juga pemirsa, Bang, Indonesia lagi nggak baik-baik aja, lagi susah, tapi nggak berarti demi mengisi perut kita mengorbankan harta atau milik orang lain. Betul, kita pun juga harus selalu waspada ya Pram, nggak boleh lengah dimanapun karena ternyata nggak ada yang bisa kita percaya walaupun di lingkungan yang sehari-hari kita tempati. Iya betul, kayak tadi curanmor pemirsa mungkin tadi dengan begitu waktu singkat bisa datang langsung diambil motornya. Mungkin pemirsa perlu dikirim motornya pakai kunci ganda ataupun triple, digembok kayak diapain kayak disangkut ke pagar kayak apa, pokoknya apapun itu harus lebih aman lagi. Sekarang curanmor di mana-mana lagi marak-marak terjadi. Betul, karena perekonomian juga lagi semakin sulit setiap harinya ya Pram. Kita ke informasi pencurian lainnya pemirsa. Ini ada seorang pemuda pengangguran diamankan karyawan minimarket usai kepergok mencuri coklat dan juga susu. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku untuk menghindari aksi main hakim sendiri dari warga. Aksi pencurian terjadi di sebuah minimarket di Jalan Panaikang, Kota Makassar, Minggu pagi.
Seorang pemuda masuk ke minimarket dan mencuri beberapa item barang. Karyawan minimarket memergoki pemuda tersebut saat sedang mengambil barang dan hendak meninggalkan minimarket tanpa membayar. Bersama warga, pelaku akhirnya berhasil diamankan. Karyawan minimarket pun menghubungi polisi sambil mengamankan pelaku di dalam minimarket untuk menghindari aksi main hakim dari warga yang berada di luar. Berhasil mengamankan seorang terduga pencurian di minimarket beserta barang bukti 1 coklat dan 1 liter minuman yang diselipkan di salah satu belakang bajunya. Bersama barang bukti, pelaku telah diamankan di kantor polisi untuk proses lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, unit reskrim Polsek Pulau Raja meringkus 2 orang tersangka pencurian bongkar rumah yang mengambil 3 unit ponsel dan 1 senapan angin seharga jutaan rupiah di Desa Padang Mohondang. Nah, ini pemirsa, 1 tersangka menangis dan berusaha kabur dengan sembunyi di atap rumah. Seorang pelaku pencurian ini menangis dari atas plafon rumah saat unit reskrim Polsek Pulau Raja berusaha menangkap pelaku dari rumahnya di Desa Padang Mahondang, Asahan, Sumatera Utara. Pelaku tak mau turun dan terus menangis agar dirinya tidak ditangkap. Hampir 10 menit, akhirnya pelaku berhasil ditangkap dan diamankan petugas. 1 rekan tersangka juga berhasil diamankan petugas. Pelaku juga sempat bersembunyi di dalam lemari. Kedua pelaku ditangkap atas kasus pencurian dengan bongkar rumah pada bulan Juli lalu. Dari lokasi, pelaku berhasil mengambil 3 unit handphone dan 1 senapan angin senilai jutaan rupiah. Polisi masih memburu tersangka lainnya yang masih belum tertangkap. Sedangkan 2 tersangka terpaksa mendekam di sel tahanan Polsek Pulau Raja, Sumatera Utara. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri Anyus melaporkan.